Halo Sobat Baker, kita kembali lagi, kita akan membahas yang namanya menangani adonan, kayak gitu ya. Jadi adonan itu buahnya, ada adonan roti. Roti sama donat sama apa enggak, Chef? Sama apa enggak, Kak? Sama, karena mereka adalah adonan yang pakai ragi, kayak gitu ya. Sama, kualitasnya, resepnya, kalau donat kan ditujukan untuk digoreng. Jadi dia harus adonan yang resepnya juga bisa untuk digoreng, kayak gitu ya. Tapi kalau dibolak-balik bisa, kayak gitu ya. Terus adonan, ada adonan cake, ada adonan kue kering. Bahkan juga dalam adonan kue kering ada banyak, ada adonan nastar, ada putri salju, ada banyak ya, kue kacang kayak gitu-gitu ya. Lalu banyak yang tanya, kenapa kita bahas ini? Karena banyak juga dari member kita juga salah kaprah ya. Jadi sudah dijelaskan di resep, cara pembuatannya juga sudah, tapi perlakuannya disamakan. Jadi gini, ketika kita memegang adonan apapun itu tidak bisa disamakan antara satu resep dengan satu resep. Jadi misal nastarnya si A nggak bisa disamakan dengan nastarnya si B. Prosesnya gimana? Belum tentu bisa sama. Jadi kayak gitu ya. Jadi ketika kita lagi di dapur ini ya, atau kita di depan adonan, jangan pernah samakan adonan A dan adonan B. Jadi kesalahan daripada member-member kami ya, waktu itu dia ikut ya cookies vol 3 misal ya, itu harus gini-gini, kayak gitu ya metodenya. Ternyata dia ikut juga yang namanya kue kering 12 World Class Master Class, kayak gitu ya. Dia samakan produknya, metodenya dengan yang ini, jadi nggak dibaca PDF-nya dengan lengkap ya, dan juga nggak diurusi ya, dikira sama kayak gitu ya, akhirnya hancur berantakan. Padahal itu sudah, kita kan momen Lebaran hari ini dan hancur semua, jadi kayak gitu ya. Jadi kita di sini cuma was-was bahwa jangan pernah menganggap semua adonan sama, kayak gitu ya. Jadi misal si A bisa frozen adonannya, belum tentu si B bisa frozen adonannya, kayak gitu ya. Jadi lihat karakter resepnya dulu. Karakter resep itu apa? Karakter resep itu adalah jati diri dari resep itu sendiri. Jadi kadang-kadang kenapa nastar lumer? Loh, di sini kok nastarnya kok ngebrul? Ada, itu semua dari karakter resepnya. Karakter resep itu dibedakan dari apa? Apa pemakaian bahan? Bukan, tapi daripada kurang lebih perbandingan skala lemak, skala adonan kering, skala juga apapun. Kalau dalam roti, skala air, itu semua mempengaruhi kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita lihat resep gratisan misal ya, resep A, loh nanti kita lihat resep gratisan B, kok beda ya? Ya memang beda, karena setiap adonan itu punya kualitas dan karakternya masing-masing. Jadi misal kalau kalian membaca atau mendengar sebuah teori, relevankan dulu dengan resep kalian, kayak gitu ya. Jadi nggak semua itu relevan. Ada juga di resepnya kita itu cookies full 100% margarin, itu sudah kerasa kayak butter. Nah, sama member diganti pakai butter full 100%, hancur kuenya, kayak gitu ya. Jadi setiap resep itu dibuat itu ada tujuannya. Jadi misal kalau kita bikin butter cookies kayak gitu ya, tapi resepnya itu 100% margarin, tapi rasanya melted, bisa kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita kalau lihat teori dimasukin ke resep kita, lalu nggak pakai trial error, itu nggak mungkin kayak gitu ya. Karena kita harus punya resep itu relevan dulu kayak gitu ya. Jadi nggak selalu bisa direlevankan kayak gitu ya. Jadi jangan lupa setiap adonan itu penangannya beda-beda. Terus ada yang juga bertanya gimana adonan roti misal ya. Adonan roti harus dimasukkan dulu semua adonan kecuali yang namanya mentega atau margarin atau garam, itu belakangan. Itu kalau itu memang harusnya disamakan kayak gitu ya. Kalau ingin kualitasnya sama, kalau ingin kualitasnya skalanya ya skala mall internasional kayak gitu ya, karena bakery-bakery yang ternama pun margarin atau mentega biasanya ya mereka sama garam di belakangan. Tapi ada yang mendebat gak bisa, takutnya yang mendebat itu cuma takut aja ketika konten ini sampai ke semua orang yang baking rumahan, mereka tambah pinter gitu ya. Kan ketika kita baking rumahan ini tambah pinter, mungkin ada beberapa yang mungkin juga takut ya, loh nanti kalau ini pinter semua gimana, nanti kursusku nggak laku atau kayak gimana. Jadi setiap adonan itu berbeda-beda, kecuali kalau metode kalau yang maksimal, misal kalau roti margarin atau mentega sama garam ya ditaruh belakang. Kenapa? Karena supaya glutennya itu terbentuk dulu. Jadi ketika glutennya terbentuk dulu, dia cepat kalis kayak gitu ya. Tapi banyak sekali yang pro dan kontra, karena banyak lihat postingan juga yang juga asal posting, asal ngonten karena cuma tujuannya kepingin viewer. Jadi kayak gitu ya. Terus kalau adonan kue kering gimana? Adonan kue kering antara nastar, ada yang bilang ya member di Level Up, Kak, snowball, nastar, kastengel itu bisa nggak satu resep? Ya terserah, kalau mau bisa, tapi kan ya nggak ada ciri khasnya ya. Kalau di kita, ciri khasnya kastengel beda sama yang namanya nastar. Nastar beda sama yang namanya putri salju atau snowball. Nanti beda lagi sama sagu, kayak gitu ya. Jadi ya tergantung kita ya, kita mau jualan itu dengan
cara gimana itu terserah kita. Jadi produknya kita mau yang asal. Jadi misal ada kan memang ada konten atau satu resep jadi 10 cookies. Ya silakan, nggak apa-apa. Ya nanti kan pembeli yang menilai kayak gitu ya. Pendapatan kita juga yang menilai kayak gitu ya. Jadi satu resep jadi 10 cookies oke ya, nggak apa-apa tapi sama aja ya, siapa yang mau beli kayak gitu ya. Sementara kalau kastengel di si A, rasanya edam sekali atau rasanya apa kayak gitu ya. Sementara nastar di sini beda lagi. Ya kalau kita semua satu resep kita jadikan banyak adonan memang bisa, tapi kan ya kita kan jualan gitu ya. Kalau kita jualan, kita sebagai pembeli, kita mau produk yang enak atau mau produk yang gampang kayak gitu ya. Jadi terserah. Jadi ingat di sini yang kita bahas semua adonan, semua resep beda-beda perlakuan, jangan pernah menyamakan. Jadi ini nanti kue keringnya si A, nanti ini ditunggu ini, lalu nanti ikut ke membernya kita ya, disamakan. Jadi jangan kayak gitu ya. Bahkan ada juga member daripada yang ikut 100% sourdough kita tapi same day bake ya. Dia bertanya, loh kenapa kok hidrasinya di atas 100%? Soalnya yang kebanyakan saya lihat di postingan Instagram sama YouTube itu 100% itu maksimal. Ya itu kan nggak bisa direlevankan. Kan kita ada namanya 100% sourdough same day bake. Lah kalau hidrasinya di atas 100%, ya ikuti aja resepnya, kita akan jadi kayak gitu ya. Kalau kita banyak teori, akhirnya kalian nggak akan pernah melangkah dan nggak akan pernah puas dengan yang namanya teori. Karena kalau kita, jadi kita kembali ke diri kita sendiri ya, kita ini baking, yang penting kualitasnya atau kita itu mengejar teori. Jadi paham ya? Makanya kalau di kita sendiri, kita itu nggak banyak teori. Karena banyak teori sama dengan belum tentu kualitas produknya enak. Gitu ya. Jadi kalian bisa satu resep ini ya, full. Kalian teorinya banyak. Padahal nanti misal marmer cake-nya juga kasar, nggak ngerti cara bakingnya kayak gimana supaya dia moist, cara menangani oven gimana, yang misal kayak oven cake harus kayak gimana. Ya sama aja kayak gitu ya. Jadi jangan pernah menyamakan yang namanya sebuah adonan. Adonan misal snowball berbeda dengan nastar, misal kayak gitu ya. Nanti adonan lainnya berbeda. Nanti misal adonan roti, ada yang tanya juga yang calon member, anggap aja kayak gitu ya. Loh, kok rotinya banyak ya kelasnya? Ini satu resep ya, ya jangan mimpi. Kalau kita satu resep kita jadiin banyak varian ya siapa yang mau beli kayak gitu ya. Tapi yang tahu member, yang sudah membernya kita paham bahwa semua resep bahkan satu varian itu berbeda resep kayak gitu ya. Jadi semoga kalian bisa paham di sini. Jangan pernah menyamakan yang namanya sebuah adonan. Jadi adonan nastarnya si A belum tentu sama dengan nastar adonan kalian. Jadi kalau kita lihat konten, be smart. Jadi nastarku gini. Terus kalian praktekkan ya rusak nastar kalian kayak gitu ya. Jadi kalau mau trial error pakai yang relevan. Hari-hari ini ya kalau kita mau smart ya, kita mau pinter, mau cerdik. Semua orang itu butuh yang namanya konten supaya dapat viewer. Meskipun mereka nggak ada berkepentingan untuk itu, semua orang kan suka kalau dapat follow banyak, dapat like banyak, dapat komen banyak kayak gitu ya. Jadi tapi tidak semua orang kontennya bisa direlevankan. Apalagi kalau dia cuma basicnya di situ kayak gitu ya. Jadi kadang kenapa ini konten ini dibuat? Karena ada member atau juga ada sobat baker level up yang join gratisan itu, juga ada juga yang di DM atau di komen. Pertanyaannya nggak masuk akal kayak gitu ya, karena dia termakan sama yang namanya konten kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita ya gini ya, kalau konten gratisan disamakan sama yang berbayar, ya itu jelas sudah sangat berbeda kayak gitu ya. Pinter-pinter sendirilah kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita asal telan teori lalu ya itu tadi kita ambil teori ini akhirnya kita jadi teoritis lama-lama produknya juga nggak berkualitas. Jadi untuk apa? Jadi mending kita nggak usah teori lah ya, produknya berkualitas dulu gitu loh. Diadu dulu produknya, lembut nggak, misal roti berserat nggak, misal roti kempes nggak. Jadi gini, banyak teori tapi rotinya kalau digigit lengket. Jadi omong kosong ya kayak gitu ya. Jadi itu roti murahan. Meskipun pakainya susu, pakai whipped cream, dicokot kempes. Skala mall nggak kayak gitu. Skala mall ketika di ini cuma contoh ya. Skala mall, skala internasional apalagi. Roti digigit nggak akan kempes kayak gitu ya. Entah roti atau donat. Kempes lengket sama gigi, terus dia nggak bisa kembali lagi. Itu juga bukan masalah pakai baking improver, pakai aneh-aneh enggak. Cuma karena dikasnya cuma 1 kali. Kayak gitu ya. Kalau dikasnya 4 kali, per 5 menit, tak jamin kalian akan membal lagi. Jadi ya kayak gitulah, gak usah terlalu banyak teori, paling enggak kualitasnya itu loh dijaga kayak gitu ya. Kita bisa ngomong teori banyak, soalnya konten kreator dituntut untuk ngonten kayak gitu ya. Kalau di sini kita nggak butuh konten, kita cuma berbagi supaya kalian itu produknya
berkualitas. Loh, kenapa kayak gitu? Ya karena kita cuma mau berbagi aja. Berbaginya ini juga dari dan juga pengetahuan yang kita juga bagi di kelas yang berbayar. Loh, jadi dalam kelas berbayar sama yang gratisan di YouTube atau di Instagram sama nggak? Loh, sama. Semua itu satu kesatuan. Makanya kalau kalian sudah lihat YouTube, kalian bisa kok belajar semua bahan baku yang kita sudah pernah pegang di meja kerja ya. Semua kita bongkar secara belak-belakan. Loh, nggak takut nanti nggak laku? Nggak perlu. Karena apa? Resep itu ngomong skala, gitu ya. Metodenya sama, resepnya skalanya nggak karu-karuan juga nggak jadi, kayak gitu ya. Jadi kita bongkar belak-belakan supaya apa? Kalau kalian yang mau smart, kalian bisa relevankan di resep kalian, ya kalian akan pasti naik level, kayak gitu ya. Dengan nggak perlu bayar, gitu ya. Cuma ya rajin scroll, rajin juga untuk mengerti ya konten yang sesat, konten yang ngomong apa adanya, kayak gitu ya, yang mengedukasi, ya bisa, kayak gitu ya. Jadi semoga ini juga ada member yang melihat ya. Jangan pernah menyamakan satu adonan, apalagi satu resep sama resep gratisan kayak gitu ya. Hidrasi ini dan ini, nggak usah pakai patokan yang namanya kalau kita lihat di adonan di dunia sordo ya, itu kan ada hidrasi. Hidrasinya berapa persen? Nggak perlu, karena yang penting produknya aja kualitas apa enggak. Jadi nggak perlu bisa menghitung hidrasi sampai detail. Kita kan nggak lagi kita itu belajar baking itu kan nggak lagi mau teoritis ya, karena kita kan bukan pejabat atau apapun yang teoritis yang ngomongnya indah-indah mulu-mulu yang kayak pinter gitu, padahal produknya hancur gitu ya. Lakukan aja sesuai resep langkah-langkahnya. Bahkan yang resep gratisan, misal resep gratisan ada yang banyak juga, saya juga bingung ya. Loh chef, aku pakai resep ini, kenapa kok jadinya ini nggak kayak di video? Ya harusnya kan kalian tanya ke orang si pembuat resep. Jadi kontennya itu bener apa enggak kayak gitu ya. Kalau tanya ke saya ya saya bingung juga, karena kalau saya bisa menjawab pasti akan dijawab dengan detail. Kalau nggak percaya ya bisa komen di Instagram, itu banyak sekali dia pasti dijawab ya. Karena apa? Tujuannya kita itu berbagi gitu loh. Karena kasihan juga ya kalau kita lihat baker yang kemakan sama teori-teori aja kayak gitu ya, tapi produknya kue kasar, taste-nya nggak ada, bahkan pemakaiannya dicampur bos kayak gitu ya. Jadi ya terserah, itu pribadi ya. Karena semua pangsa itu ada pangsanya, ada yang pangsa menengah ke bawah, ada yang pangsa ke atas kayak gitu ya, terserah. Jadi semua bisa direlevankan kalau produk kalian itu berkualitas kayak gitu ya. Jadi teorinya nggak masuk akal kalau produknya nggak berkualitas, ya nggak usah dipakai teorinya kayak gitu ya. Oke, tuh yang mau tanya-tanya bisa komen.